nama saya Ridwan Rahman, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, dengan induk mahasiswa 1920.01.2145 dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah Mikro Teaching, yang dimana tugasnya yaitu membuat atau menarasikan sebuah salah satu metode pembelajaran, yang mana saya pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran diskusi. Baik, yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah Mikro Teaching, ketika berbicara metode, artinya ini tidak lepas dari arti metode itu sendiri, yang mana pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti dari metode itu adalah cara di mana seorang guru, seorang pendidik ketika memberikan materi pembelajaran pada murid-muridnya di kelas maupun di luar kelas. Ada banyak metode pembelajaran yang menjadi acuan seorang guru atau seorang pendidik ketika akan memberikan materi pembelajaran. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu metode pembelajaran, yaitu metode diskusi, yang mana nanti dimulai dari definisi metode diskusi itu sendiri, terus tujuan metode diskusi itu sendiri, manfaat serta kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi. Baik, yang pertama yaitu saya mulai dari definisi metode diskusi itu. Saya mengambil dari beberapa penjelasan mengenai metode diskusi, namun secara umum yang sering kita ambil referensi dari buku atau dari kamus, maka yang sering muncul itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa metode diskusi itu adalah cara belajar atau cara mengajar yang melakukan tukar pikiran antara seorang murid, seorang peserta didik dengan seorang guru atau seorang pendidik, yang mana nanti murid dengan murid atau murid dengan guru bisa berdiskusi. Namun secara khusus, secara lebih fokus pada satu titik, bahwa definisi yang saya ambil yaitu definisi dari menurut beberapa ahli. Maka yang pertama saya ambil dari Hasibuan dan Moedjiono pada tahun 2011. Mereka mendefinisikan bahwa metode diskusi itu adalah suatu cara penyajian. Metode diskusi itu adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran, yang dimana nanti seorang guru, seorang pendidik memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didiknya atau kelompok-kelompok untuk mengadakan perbincangan ilmiah, yang mana nanti tujuannya adalah untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun sebagai alternatif pemecahan atas suatu masalah yang akan nanti dibawa oleh seorang pendidik atau seorang guru.
Yang kedua, menurut Killen, pada tahun 1998 dia mengatakan bahwa metode diskusi itu adalah suatu metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik kepada suatu permasalahan dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan yang nanti akan didiskusikan di kelas maupun di luar kelas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Maka dari beberapa penjelasan tersebut saya simpulkan pengertian dari metode diskusi itu adalah suatu cara, suatu metode seorang pendidik, seorang guru ketika akan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya, kepada siswanya, yang mana fokus kepada suatu permasalahan yang diberikan kepada siswa yang nanti tujuannya adalah untuk memecahkan masalah itu bersama-sama antara seorang guru dengan seorang siswa, antara seorang pendidik dengan peserta didiknya. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah tentang tujuan dari metode diskusi itu sendiri. Menurut Roysti ya, pada tahun 2008 bahwa ada 3 tujuan dari metode diskusi itu sendiri, yang mana diantaranya itu adalah yang pertama, bahwa dengan adanya metode diskusi itu bisa mendorong peserta didik untuk menyalurkan kemampuannya dalam memecahkan masalah tanpa selalu bergantung kepada pendapat orang lain. Yang kedua, dengan adanya metode diskusi, bahwa nanti peserta didik atau seorang siswa mampu menyatakan pendapatnya secara lisan, karena hal ini perlu untuk melatih kehidupan nanti yang akan dibawanya dalam kehidupan yang demokratis. Dan yang ketiga yaitu adalah dengan adanya metode diskusi memberikan kemungkinan kepada peserta didik, kepada siswa untuk belajar berpartisipasi dalam pembicaraan untuk memecahkan suatu masalah bersama-sama ketika di kelas maupun di luar kelas. Dan yang ketiga yaitu manfaat dari adanya metode diskusi itu sendiri. Saya di sini mengambil dari referensi yang dibawa oleh Sagala pada tahun 2012, bahwa beliau mengatakan ada beberapa manfaat dari metode diskusi itu sendiri, yang mana setidaknya ada 6 manfaat menurut dia, yaitu yang pertama bahwa siswa atau peserta didik dengan adanya metode diskusi bisa memperoleh kesempatan untuk berpikir. Dan yang kedua, siswa mendapat pelatihan mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan aspirasinya secara bebas ketika memecahkan suatu masalah di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, siswa belajar bersikap toleran terhadap teman-temannya. Yang keempat, dengan adanya metode diskusi bisa menumbuhkan partisipasi keaktifannya seorang peserta didik, seorang siswa di kalangan siswa-siswa yang lain, di kalangan teman-temannya yang lain ketika di kelas. Kelima, dengan adanya metode diskusi dapat mengembangkan sikap demokratif, dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menurut Sagala, bahwa manfaat dari metode diskusi itu adalah pelajaran menjadi relevan dengan kebutuhan yang ada di kalangan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu
adalah kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi. Menurut Arif pada tahun 2002, beliau mengatakan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan pada suatu metode pembelajaran, yaitu metode diskusi. Yang pertama yaitu kelebihan, bahwa menurut Arif ada 6 kelebihan yang ada pada metode diskusi, yaitu yang pertama, suasana kelas lebih hidup, sebab seorang peserta didik, seorang siswa menyerahkan perhatiannya atau pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu seperti sikap toleran, demokrasi, berpikir kritis, sistematis, sabar, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kesimpulan diskusi mudah dipahami oleh peserta didik, oleh seorang siswa, karena mereka mengikuti proses berpikir sampai pada proses kesimpulan terhadap suatu masalah. Yang keempat, adanya kesadaran terhadap peserta didik terhadap siswa dalam mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam diskusi, merupakan refleksi kejiwaan dan sikap mereka untuk menjadikan dirinya disiplin dan menghargai pendapat orang lain, pendapat siswa-siswa yang lain. Yang kelima, dapat membantu peserta didik dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keenam, tidak terjebak dalam pemikiran individu yang terkadang sudah penuh prasangka dan sempit. Dengan adanya diskusi, seorang peserta didik, seorang siswa dapat mempertimbangkan alasan-alasan atau pikiran-pikiran orang lain. Dan yang terakhir yaitu kekurangan yang terdapat pada metode diskusi menurut Arif, yaitu ada 3 kekurangan. Yang pertama, adanya sebagian siswa atau sebagian peserta didik yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap diskusi yang sedang berlangsung di kelas. Yang kedua, sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang saya kira ketika berdiskusi adalah waktu yang sangat panjang. Dan yang ketiga yaitu para siswa, para peserta didik bisa mengalami kesulitan untuk mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan pikiran-pikirannya atau pendapat-pendapatnya secara ilmiah dan sistematis. Baik Bapak pengampu mata kuliah metodologi, Bapak dosen Muhammad Rifki MPD, yang saya hormati, saya kira cukup sekian yang saya bisa sampaikan mengenai